Saya hari ini akan berbagi tentang Hana. Ya, Hana. Di dalam Alkitab, Hana itu adalah istrinya Abraham, betul? Hah? Udah ganti ya? Siapa nama suaminya Hana? Bambang Gentolet. Siapa Pak? El Shaddai. Siapa nama suaminya? Elkana dong. Ya. Kalau cerita tentang Hana biasanya kan orang selalu berpikir bahwa ini tentang bagaimana orang yang rindu punya anak. Nah, tapi dari sini kita sebenarnya melihat bahwa Hana ini diceritakan buah dari sebuah doa. Tetapi menjadi pertanyaan ketika doanya itu dijawab kok malah setelah tidak menyusui lagi anaknya dikasih ke Imam Eli. Nah ini kan artinya sudah dapat kok dibuang. Hana, kisah Hana ini ibu dari Samuel adalah di dalam Alkitab itu sebenarnya diceritakan bahwa Hana ini adalah narasi yang indah menceritakan iman seseorang, doa seseorang ketika dia tertekan. Waktu Hana berdoa, apa kata Imam Eli waktu dia sambil menangis? Mabok ibu itu. Ada nggak perempuan mabok? Pagi-pagi gitu mabok. Saya rasa perempuan kalau mabok tidur ya, bukan nangis, itu keluar ingus. Saya rasa Imam Eli mungkin pada saat itu berpikir nangisnya gini. Kalau sampai Imam Eli berpikir bahwa dia itu mabuk, berarti nangisnya itu sejadi-jadinya. Siapa di sini yang pernah nangis sejadi-jadinya? Semua ya, semua. Buatin kalau jadi-jadi nangisnya ditinggalin sama Pak Mul, biarin aja nangis. Karena katanya menangis bisa menurunkan sekitar 2 ons, Bu. Ya, nah di sini sebenarnya pergumulan mental. Kenapa disebut pergumulan mental? Selain dia berdoa, kenapa sebenarnya Hana ini berdoa seperti itu? Dia memang mengalami masalah yang namanya mandul, tetapi kemandulannya itu justru menjadi senjata kepada istri kedua untuk membuli. Makanya Pak Noh bersyukur punya satu Pak. Pak Mul juga ya cukup satu, kalau 2 bahaya Pak ya. Nah, kenapa Penina itu istri kedua? Dia selalu menyakiti hati Hana, yang mengata-ngatai bahwa kamu mandul, nggak punya anak. Nah, kita akan belajar ini bagaimana doa itu sebenarnya menghasilkan hasil yang luar biasa seperti yang dialami oleh Hana. Yang pertama, rasa sakit itu membawa doa yang terus-menerus. Bayangkan ketika Anda terus disakiti, Anda banyak masalah, Anda banyak problema, Anda akan terus berdoa. Orang yang tidak berdoa itu orang yang masalahnya sedikit. Betul tidak? Jarang-jarang loh doa gini. Kalau saya tanya anak muda, kenapa kamu kok tumben-tumben ke gereja? Ini berdoa loh yang minta doakan. Biasanya ada masalah. Tapi kalau temannya lagi banyak, lagi happy-happy, ke gereja hanya sekedar ke gereja dan doa hanya sekedar berdoa. Mungkin doa makan. Tetapi ketika berada dalam masalah, doanya luar biasa. Waktu dulu pas keguguran kedua, 1, 2, 3, suami saya itu puasa. Kalau puasa itu bisa sebulan. Sekarang nggak pernah puasa dia. Tetapi sampai sekarang dia puasa sayur. Dia puasa nggak makan sayur. Jadi mungkin kebalikan dari puasa Daniel ya. Maksudnya dia nggak pernah puasa 1 bulan lagi. Pernah puasa 1 bulan. Sudah enggak toh. Jadi karena kenapa? Ada yang didoakan. Kalau saya dulu berpuasa itu karena saya itu takut, maksudnya seperti ini. Kalau memang keguguran lagi, lebih baik tidak usah hamil. Jadi saya berdoa berpuasa, nggak apa-apa, nggak usah lagi dah. Karena masuk rumah sakit dulu, selain itu cukup menderita, duitnya juga menderita. Karena kalau di Surabaya melahirkan sama keguguran harganya sama Pak, cuma beda-beda sedikit. Jadi kalau melahirkan 50 juta, saya keguguran itu 35 juta. Di sini kita bisa melihat rasa sakit itu membuat kita terus berdoa. Hana menghadapi yang namanya tekanan emosional. Tekanan emosional ini datang dari madunya tadi, istri kedua. Hari ini tekanan emosional Anda datang dari mana? Dari tetangga. Ada, gitu. Ada yang dari mertua. Kalau Pak No dari mana Pak? Jangan bilang dari istri Pak, nanti berantem di rumah.
Dari mana Pak No? Ayo. Pak Mo siap-siap konseling. Nah, tekanan emosional itu datang yang membuat kita itu berdoa. Yang membuat kita berdoanya bukan sekedar berdoa ya, menangis di hadapan Tuhan. Karena tekanan emosional ini gini, membuat kita depresi. Biasanya kalau banyak yang konseling itu mereka tekanan emosional itu datang kalau digosipin. Iya kalau gosipnya benar, kalau gosipnya tidak benar. Nah ini membuat banyak orang tertekan. Apalagi di beberapa tempat konseling itu kalau mereka konseling gini, mereka sebutnya genderuwo ya. Jadi kalau suaminya itu sering keluar kota, mereka bilang diambil genderuwo, tapi genderuwonya maksudnya pelakor gitu loh. Nah itu menjadi doa mereka, tapi bukan orang percaya ya. Ketika mereka ngobrol, mereka bilang, iya doa kami tiap malam itu semoga tidak diambil genderuwo suaminya. Saya bilang, apakah sampai segitunya? Karena bagi mereka adalah itu hal yang sangat menakutkan ketika suaminya keluar kota, dia nanti kecantol sama genderuwo gitu. Nah, ini menjadi doa dan mereka katanya sampai puasa, sampai menangis. Tetapi itu yang menjadi beban mereka. Tapi hari ini kita melihat bagaimana Hana diperlakukan selama bertahun-tahun oleh Penina. Dia tidak bisa membalas. Gini, Anda posisikan ada orang menghina Anda, dipermalukan, tiba-tiba Anda tidak bisa balas. Kalau emosi yang ditahan bagaimana? Sakit toh, nggak enak toh. Mau balas tidak bisa. Kalau dibalas, pendeta kok balas dendam mana toh? Ayo, orang Kristen kok begitu. Jadi kalau menahan itu akan membuat yang namanya tekanan. Ini yang dialami oleh Hana. Kita lihat di dalam 1 Samuel 1 ayat 10. Dan dengan pedih hati ia berdoa. Siapa yang pedih hati berdoa? Saya pedih hati berdoa itu menangis ketika saya sudah tidak tahan, tidak punya solusi ya. Jadi dengan pedih hati ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Nah saya tadi mau membahas bahasa aslinya terseduh-seduh tapi tidak usah. Kita tidak belajar bahasa Ibrani hari ini. Tetapi kata terseduh-seduh ini menekankan betapa tertekannya Hana ketika dia berdoa. Saya ingat waktu pas ibadah kebangkitan kalau tidak salah, saya berikan analogi yang namanya mutiara, kerang. Jadi mutiara itu sebenarnya itu berasal dari pasir yang masuk ke dalam mulutnya kerang. Nah, waktu dia tertangkap di dalam mulutnya kerang ini tahu kan isinya lembut gitu kan. Nah, ketika ada pasir tertangkap di dalamnya, itu bagian dagingnya itu terus tergores. Jadi dia kesakitan. Selama dia kesakitan itu dagingnya tergores, itu yang namanya tiram ya. Dia mengeluarkan yang namanya cairan nakre. Kalau kita mungkin buat luka itu apa namanya? Betadin ya. Jadi tiap kali dia ada air lewat kan pasti ada yang masuk ke dalam mulutnya. Itu akan membuat pasir itu berguncang dan menggores bagian dalam tubuhnya yang lembut itu. Dan itu terluka, itu menyakitkan. Sehingga dia harus mengeluarkan yang namanya nakre dari tubuhnya untuk membalut luka itu. Tetapi proses pasir ini terus menggelinding, akhirnya besar. Itu bukan sehari 2 hari. Tapi itu membutuhkan waktu berbulan-bulan, bahkan ada yang bertahun-tahun jadilah mutiara. Nah mutiara itu harganya mahal. Tergantung ada mutiara ini mutiara. Tadi saya iseng lihat mutiara ada 1 biji, apa namanya tadi itu? 1 biji itu loh 250 juta. Kalau saya lihat kok kayak plastik, tetapi proses pembentukannya itu sakit. Selama mutiara ini dibentuk mati tidak tiram ini. Tidak, masih hidup dia. Tuhan memberikan kepadanya tiram ini bahwa kalau dia terluka oleh pasir ini, dia mengeluarkan yang namanya cairan nakre. Kita pun hidup demikian. Makanya saya bilang tadi selama kita hidup kita akan menghadapi masalah, tetapi Tuhan memberikan kita kekuatan untuk menyelesaikannya. Orang-orang yang tidak bisa menyelesaikan masalahnya sebenarnya adalah orang-orang yang tidak bergantung kepada Tuhan. Nah, ini cerita bagaimana Hana terus dilukai. Apa yang dilakukan oleh Hana selama dia dilukai? Dia berdoa. Makanya kalau ada yang melukai Anda berdoa.
ada yang menyakiti Anda, berdoa. Kalau saya, orang ngomong apa, saya tinggal mendoakan orang itu kok. Nggak susah. Kalau dulu saya mungkin mendengarkan orang ini ngomong ini, saya merasa terganggu. Tapi sekarang saya tidak terganggu. Kalau saya terganggu, saya cukup berdoa. Karena saya tahu, saya juga tidak punya kapasitas untuk balas dendam. Tetapi ketika saya berdoa, Tuhan yang turun tangan. Jadi, kenali bagaimana Hana membawa masalahnya dengan tetap berdoa. Jadi meskipun ada masalah, jalan terus. Saya pernah dibilangi sama seseorang, Bu, jadi orang Kristen ini kan harus ikuti kata hati, katanya gitu. Saya bilang, loh, kalau ngikuti kata hati tapi nggak bawa otak tetap aja salah. Benar tidak? Kan kadang-kadang kata hati itu kan membuat kita marah. Kemudian kita ikuti kalau nggak bawa otak loh ya. Jadi bukan ikuti kata hati, kita ikuti apa kata Roh Kudus. Jadi itu yang pertama. Biarlah sakit hati kita, biarlah masalah kita bawa dalam doa. Ini yang dilakukan oleh Hana. Dia berdoa sambil menangis terseduh-seduh, menunjukkan betapa dia bersandar kepada Tuhan. Oke, yang kedua, memiliki kedamaian setelah menyerahkan sepenuhnya. Kita baca dulu. Kita baca dulu dalam 1 Samuel 1 ayat 18. Biarlah hambamu ini mendapat belas kasihan daripadamu. Lalu pergilah perempuan itu, ia mau makan dan mukanya tidak muram lagi. Jadi dikatakan gini, setelah berdoa, ia diteguhkan oleh Imam Eli. Hana bangkit lalu makan, berseri-seri wajahnya. Pertanyaannya, waktu itu doanya sudah dijawab belum? Baru berdoa toh. Hari ini kenapa kita berdoa masih muram mukanya karena belum dijawab? Ada yang berdoa masih aja, kok gak dijawab Tuhan? Di sini dikatakan loh ya, Hana setelah diteguhkan oleh Imam Eli, dia mengatakan ia mendapat belas kasihan daripadamu, lalu pergilah perempuan itu, ia mau makan dan mukanya tidak muram lagi. Doanya belum dijawab. Hari ini apa doa kita yang belum dijawab? Ada beberapa doa saya belum dijawab. Tapi apakah muka saya muram? Tidak. Karena bagi saya waktu Tuhan itu tepat. Tuhan tidak pernah terlambat menjawab doa. Kalau hari ini kita berdoa belum dijawab Tuhan, jangan muram wajahnya. Dikatakan dia makan aja, kenapa susah? Kenapa harus muram wajahnya? Gini, terkadang-kadang orang yang muram wajahnya ini usianya jadi bertambah. Coba lihat, karena Pak Mul tadi bersuka cita, kata Acer, Pak Mul itu sweet 17. Pak Mul sweet 17 katanya. Coba, anak kecil gak pernah bohong loh Pak. Kecuali dia asal ngomong Pak. Nah, tetapi di sini kita bisa melihat bahwa ketika ada masalah, Hana ini tahu kemana dia pergi. Dia pergi kepada Tuhan, kemudian ada hamba Tuhan yang mendoakannya. Setelah didoakan belum mendapat jawaban, dia apa? Dia makan berseri-seri. Nah, di sini bisa diketahui bahwa selama Hana ini bersedih hati, dia tidak makan. Pertanyaan saya, Hana kurus apa gemuk? Kok yakin Bu? Kalau yang di Alkitab kan yang diceritakan gemuk kan Imam Eli. Nah, Hana kan tidak diceritakan. Berarti kita pakai versinya Bu Atin yang semakin dia stres, semakin dia gemuk. Puji Tuhan loh yang begitu. Jadi setelah didoakan oleh Imam Eli, diteguhkan, kita tidak tahu bagaimana cara Imam Eli berbicara. Tetapi saya percaya ketika seseorang didoakan, bukan pendetanya yang hebat, bukan Imam Elinya yang hebat, tetapi ada impartasi kuasa Allah sehingga orang yang didoakan itu bisa merasakan kelegaan. Ini yang dirasakan oleh Hana ketika ia bertemu dengan Tuhan secara pribadi. Dia menangis kemudian dia didoakan. Jadi dia sebenarnya gini, Hana tidak mencari yang sempurna. Yang sempurna maksudnya gini, kita ketika berdoa yang sempurna adalah langsung dijawab. Kita maunya begitu. Saya rasa semua orang juga begitu ya. Kalau anak kecil minta sesuatu pasti nangis-nangis. Kita maunya sempurna, kalau sekarang, kalau ini ya ini gitu. Tetapi Hana tidak pernah meminta sesuatu yang sempurna dari Tuhan, tetapi dia minta belas kasihan Tuhan. Makanya kalau ada yang konseling ke saya mau berdoa buat jodoh. Saya bilang gini, jangan cari yang sempurna. Cari yang punya mobil, punya rumah, punya uang. Ya cukup banyak lah. Jadi nggak usah sempurna. Kan seperti itu. Loh,
Kalau nggak punya rumah tinggal di mana? Bener apa? Kalau nggak punya uang terus nikahnya pakai apa? Masa pakai daun kan gitu. Kalau nggak punya mobil ya ya nggak apa-apa sih. Tapi usahakan yang punya mobil. Maaf ya. Dan di ayat 18 tadi dikatakan, lalu pergilah perempuan itu, ia mau makan dan mukanya tidak muram lagi. Perjalanan Hana ke rumahnya, dia membawa pengharapan. Makanya kalau ke gereja, setiap kali kita dengar firman, bukan hanya mendengar, saya pun menyampaikan sesuatu. Saya beritahu ya, setiap kali saya nulis khotbah, saya hanya nulis ayat dan satu analogi. Setelah itu saya tidak tahu saya ngomong apa. Makanya terkadang ketika saya menyampaikan sesuatu, ada hal itu pun menjadi perenungan buat saya. Saya percaya itu hikmat Tuhan. Jadi ketika kita pulang, kita bawa pengharapan. Ketika kita selesai ibadah, kita bawa pengharapan bahwa apa yang kita dengar itu akan menjadi berkat buat hidup kita. Akan menjadi pelajaran buat kita. Karena saya percaya bahwa Tuhan tidak pernah iseng untuk menyampaikan firman-Nya. Pasti ada sesuatu. Nah, di sini kisah tentang Hana, kita bisa melihat yang kedua tadi. Memiliki kedamaian setelah menyerahkan sepenuhnya. Nah, setelah berserah sepenuhnya kepada Tuhan, dia pulang, dia happy, dia makan. Dijawab tidak doanya. Jawab. Wah, saya mungkin bisa membayangkan kalau waktu itu Hana menunggunya sekian lama, bahagianya minta ampun. Kalau di beberapa orang yang saya kenal setelah 5-8 tahun, ada dulu yang saya doakan 8 tahun, setelah dia tahu dia hamil, itu mertuanya langsung potong ayam, keluarga dipanggil, suruh doakan apa gitu. Saking bahagianya gitu loh. Hana mungkin setelah dia hamil, dia tidak lagi tersakiti dengan perkataan Penina. Karena dia sudah hamil, jadi dia happy ya. Nah, kita lihat yang ketiga. Setelah doanya dijawab, ada yang namanya integritas, pengorbanan dalam menepati janji. Bernazar, nazarnya apa? Menyerahkan. Makanya saya ingat satu hamba Tuhan, dia dulu dengan istrinya itu punya anak 3. Jadi anak tengahnya ya kalau nggak salah, itu nakalnya minta ampun. Jadi kalau naik sepeda motor itu, ya itu setan ditabrak gitu loh. Jadi suka ngebut-ngebutan, berapa kali ketabrak, tapi dia selalu luka-luka, nggak pernah mati. Nah akhirnya pendeta ini berdoa, dia bilang seperti ini. Ini pendeta kaya loh ya, dia berdoa, Tuhan aku serahkan anak ini biar dia menjadi pelayan Tuhan, menjadi hamba Tuhan. Benar, anak ini mau jadi hamba Tuhan. Tapi bapaknya jadi merasa loh kok di situ anaknya pilih menjadi hamba Tuhan di satu tempat yang nyaris kayak hutan. Dan di situ tidak ada apa-apanya. Dan ini kan hamba Tuhan yang ya istilahnya kaya gitu loh. Dan dia merasa loh jadi hamba Tuhan maksudnya menggantikan dia di gereja. Sudah punya jemaat ratusan. Tapi kalau anaknya memilih ke hutan, sepertinya bukan itu yang didoakan oleh bapaknya. Nah akhirnya dia bilang, saya sudah bernazar tapi kok jadi begini. Ingat, bernazar itu bukan kita yang mengatur. Apa yang kita sudah sampaikan, Tuhan yang mengatur. Mau jadi apa kayak Samuel nanti Tuhan yang mengatur. Tetapi kan ketika Hana menjanjikan itu kepada Tuhan, dia serahkan kepada Imam Eli. Apakah pernah dia berpikir Hana bahwa Tuhan nanti jadikan anakku menjadi nabi yang besar yang mengurapi Raja Israel? Gak pernah loh. Gak pernah. Tapi dia menyerahkan karena itu yang sudah dinazarkan kepada Tuhan. Hari ini Anda bernazar sampai hari ini aja gak ditepati. Terus yang kita salahkan Tuhan. Makanya berhati-hati ketika berdoa, menyampaikan sesuatu. Lakukan. Kami pelayanan di satu tempat. Jadi dia bilang gini, kalau saya mendapatkan asuransi, dia bilang, jadi dia kerja asuransi, kalau saya mendapatkan asuransi sekian, saya akan memberikan 50%. Setelah dia mendapatkan asuransi itu makan banyak, belasan, 50%-nya pun tidak ada untuk gereja. Bahkan dia hanya memberi 0,0 sekian. Nah, alasannya apa? Ya soalnya masih belum, apa dia bilangnya, masih belum ini, soalnya nutup ini, nutup itu. Dengar, kalau sudah bernazar sama Tuhan, utamakan dulu nazar kita kepada Tuhan, bukan utang kita. Jadi kalau Anda sudah bernazar kepada Tuhan, lakukan. Kok mikir utang? Karena saya percaya kalau Anda sudah bernazar, berikan itu kepada Tuhan. Tuhan yang atur semua. Ini saya tidak bicara soal memberi buat gereja loh ya. Tapi ini bicara bagaimana kita bernazar kepada Tuhan.
Kalau Anda benar-benar memberikan anak Anda buat Tuhan, berikan. Tuhan mau jadikan dia pendeta, mau jadikan dia dokter, itu urusan Tuhan. Jangan protes. Anda bilang, loh maksudnya saya berikan kepada Tuhan kan supaya dia begini, jangan diatur lagi. Termasuk ketika Anda benar-benar memberikan dalam bentuk materi misalnya ya. Oh nanti kalau saya begini, saya akan bantu si ini, saya akan lakukan ini. Lakukan. Tapi banyak orang menunda, kenapa? Dia selalu menghitung dulu apa yang dia perlukan sampai itu terpenuhi. Ingat, manusia ini kurang terus. Gak pernah cukup. Saya percaya Hana belum puas menghabiskan waktu dengan Samuel pada saat itu. Biasanya kan kalau usia tidak menyusui lagi 2 tahun kan. Beda kalau di desa 6 tahun masih menyusui ya Pak. Nah kalau benar-benar itu namanya disapi itu 2 tahun. Berarti masa-masa lucu-lucunya kan. Bayangin loh pas lucu-lucunya anaknya baru punya anak dikasih ke Imam Eli. Nah waktu dikasih ke Imam Eli itu anak ngapain aja, rusuh mesti, ya. Tetapi kan mamanya pasti sudah bernazar kepada Tuhan. Bayangkan ketika dia sekian lama dihina, dia tidak punya anak, baru lucu-lucunya anaknya ditaruh di gereja misalnya, di tempat Imam Eli. Nah ini yang dia lakukan, Hana bernazar kepada Tuhan. Kita baca ya, 1 Samuel 1 ayat 27 sampai 28. Sama-sama ya. Ayat 27 sampai 28. Ya kiranya kepada. Terserahlah. Makanya ada lagu Aku berserah. Menunjukkan bagaimana ketika kita berdoa, kita tahu kita berpengharapan di dalam Tuhan, tapi terserah apa maunya Tuhan, artinya ikut kehendak Tuhan. Makanya ketika berdoa jangan mengatur. Saya kan berapa kali cerita dulu ketika saya ditanya dulu ya, waktu pas SMA saya bilang sih jadi pramugari. Tapi ketika saya sudah mengenal Tuhan, ketika ditanya kamu maunya jadi apa? Terserah Tuhan, saya mau jadi apa, yang penting saya mau jadi orang baik. Saya cuma ngomong begitu. Termasuk ketika pas saya dulu ingat ada satu ibadah, berdoa untuk pendamping hidup. Oh orang lama sekali doanya, saya yang tidak lama, saya sebentar. Bilang kamu doa apa? Gak ada, saya bilang Tuhan saya mau menikah di usia 28 atau 29. Loh gak minta kriteria, ngapain minta kriteria? Misalnya waktu itu saya minta yang tingginya 180, ketemu bisa 150, kuntet gitu. Loh kok gini? Pasti komplain toh. Dulu Bu Tarti maunya jodohnya seperti apa Bu? Persis Pak No atau beda? Nggak pernah bayangkan. Terus waktu pertama ketemu Pak No bagaimana? Ini dia gitu. Nah, pacaran atau memaksa menikah Bu? Oh pacaran. Pak No nggak dipaksa tuh Pak? Pak No nggak dipaksa sama Bu Tarti menikah? Oh enggak. Nah terkadang kita ini berdoa tuh punya kriteria terlalu banyak. Nah, bukan hanya soal jodoh, dalam banyak hal, dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam pelayanan juga. Makanya ada satu hamba Tuhan pernah tanya, apakah boleh berdoa? Saya minta ini, saya minta itu, saya minta ini. Saya cuma bilang gini, sebentar sebelum minta sama Tuhan, pelayanan Anda sampai di mana? Ya sudah begini, sudah begitu. Sebentar, gini loh, kalau pelayanannya belum apa-apa, jangan minta dulu punya mobil. Emang mobil buat apa? Jemaat gak ada, masih perintisan, itu pun ada jemaat simpatisan. Ibadahnya masih ibadah keluarga. Minta aja sama Tuhan, minta mobil. Buat apa Pak? Ya kalau pergi jauh, jauhnya kemana? Bapak penginjilan 10 kilo, nemu jiwa, belum tentu dia mau datang ke gereja ini. Sekitar saja. Nah ternyata, ya makanya kita juga minta kepekaan sama Tuhan. Cuma gengsi aja, karena hamba Tuhan lain sudah punya mobil. Dia enggak punya. Jadi dia kepengen berdoa minta mobil katanya buat pelayanan. Dalam hati pengen saya tegur, saya bilang Pak bilang aja kalau Bapak gengsi, yang lain punya mobil Bapak enggak. Tidak ada jemaat, ada simpatisan sih. Tapi belum ibadah ini, belum ibadah kayak seperti ini gitu. Masih penginjilan. Loh, soalnya nanti kalau penginjilan jauh-jauh, nggak usah jauh-jauh Pak, ini dekat-dekat aja. Nah ini meminta yang tidak masuk akal. Kenapa Anda meminta mobil kepada Tuhan? Sama seperti yang papa saya pernah cerita, dia kepengen punya punya uang banyak karena nanti mau beli mobil.
Tapi karena waktu itu di daerah itu namanya Lahewa ya, beli mobil itu harus di Medan dan susah. Akhirnya dia punya uang benar. Itu yang saya ceritakan. Apa yang dia beli? Dia beli kulkas. Tapi dia tidak punya listrik. Dia panggil papa saya, dia bilang, "Pak, saya punya lemari orang kaya." Papa saya datang, dipotong anak babi. Biasa kalau ini penjaga kebun. Mana lemari orang kayanya? Nah itu, kulkas. Anda tahu yang tempat es batu, maaf, itu tempat celana dalam. Papa saya itu mau ketawa, kok nggak enak. Nah dia beli itu karena yang jual elektronik jadi yang dijual itu cuma TV. Kalau dulu kan lagi yang keren-kerennya itu yang kaset itu loh Pak. Apa tuh yang ini? Tapi yang isi 2. Jadi bisa kaset di sini, bisa jadi aset. Wah. Iya, mini combo ada 2. Wah, itu keren-kerennya. Dia beli itu. Terus dia beli kulkas, terus ya itu biasa karena baru kan sampai pecah telinga tetangga dengar, tapi belum ada sound kayak sekarang ini ya. Dulu kan masih belum orang pasang kayak horek begitu, belum ada. Tapi sampai bunyi dia punya mini komen gitu. Nah itu bapak saya datang, dia hanya ingin menunjukkan bahwa karena dia tidak bisa beli mobil, dia punya lemari orang kaya, yaitu kulkas. Tempat apa? Baju. Termasuk paling bawah dia bilang tempat siri, tempat pinang. Bapak saya, bapak saya ngomong seperti ini. Ya ini ya orang terkadang dia punya keinginan, dia berdoa kepada Tuhan, dijawab sama Tuhan, tetapi dia tidak tahu menempatkan diri bahwa sebenarnya bukan itu hal yang sangat dia butuhkan. Makanya ketika kita berdoa sekarang ini, miliki sebuah kapasitas bahwa kita mampu melakukannya. Apa yang membuat saya hingga hari ini mengatakan kepada Tuhan, Tuhan, saya belum siap berdoa untuk diam di satu tempat dan mengembalakan. Lebih baik saya pengembala jalan-jalan daripada pengembala di satu tempat. Karena saya tahu, saya akan bosan, mungkin. Dan saya juga merasa bahwa saya nanti tidak akan bisa pelayanan sana dan sini. Jadi kalau saya berdoa, saya bilang terserah maunya Tuhan mau bawa kemana, mau mengembalakan di mana, mau jalan-jalan, mau seperti ini. Bagi saya apa yang saya lakukan sekarang adalah memuliakan nama Tuhan. Jadi karena saya tahu kapasitas saya bukan di sana. Meskipun setiap kali mentor saya telepon saya, dia berdoa selalu begitu. Saya tidak mau aminkan, kok nggak enak. Amin, amin. Tapi amin saya bukan benar-benar maaf loh ya. Ya harus itu tidak. Karena saya mau apa yang maunya Tuhan. Nah ini yang Hana doakan kepada Tuhan. Kemudian apa yang dia nazarkan, dia lakukan karena dia tahu terserah Tuhan. Anda mungkin tidak tahu cerita tentang gurita. Gurita itu sebenarnya tergantung dia berada di laut. Jadi ada yang temperaturnya itu di bawah yang pokoknya tiap laut itu ada layernya juga ya temperaturnya. Nah, saya baru tahu bahwa ketika gurita itu bertelur, dia kan punya 8 tentakel itu kaki. Nah, kerjanya dia adalah mengerami telurnya itu dengan cara mengipas-ngipas telurnya supaya mereka mendapatkan oksigen. Itu dikipasi terus dan dia tidak bergerak cari makan. Yang menjadi uniknya adalah gurita kalau menetas itu bukan seminggu 2 minggu ya. Berbulan-bulan sampai tahunan. Jadi anggap saja 9 bulan sampai 1,5 tahun dia tidak makan. Sampai dia mati. Ini uniknya adalah gurita itu ketika diberikan telur, ya saya percaya itu Tuhan. Dia menjaganya dengan baik meskipun dia harus mengorbankan dirinya sendiri. Kita ketika diberikan yang terbaik oleh Tuhan, kita harus tahu juga apa yang bisa kita korbankan buat Tuhan. Khususnya apa yang sudah kita nazarkan kita lakukan. Binatang aja diajarkan seperti itu. Termasuk saya pernah cerita tentang ikan salmon. Anda tahu ikan salmon kan? Ikan salmon itu dia cari satu tempat, bertelur di sana, di tempat yang memang susah dijangkau oleh ikan-ikan lainnya supaya telur-telurnya tidak dimakan. Kemudian supaya telur-telurnya itu calon-calon salmon itu bisa hidup, dia bunuh dirinya sendiri supaya bisa jadi nutrisi buat anak-anak salmon tadi yang ratusan itu. Jadi tubuhnya dikasih ini yang saya pakai analogi waktu itu ketika bicara tentang kematian Kristus. Tapi sekali lagi
ini mengajarkan kita bagaimana binatang saja diajarkan berkorban. Kita ini sebenarnya kepada Tuhan lebih tepatnya bukan berkorban kita, tapi kita menepati apa yang kita nazarkan kepada Tuhan. Tuhan tidak perlu pengorbanan kita. Tapi kita yang bernazar kepada Tuhan karena Tuhan sudah berkorban buat kita. Ini yang Hana lakukan ketika dia bernazar memberikan Samuel, terserah Tuhan. Hari ini pelayanan ini Pak, terserah Tuhan. Yang penting lakukan bagian Bapak dan Bu Aten. Sama dengan pekerjaannya Pak Heri dengan pekerjaannya. Berapa kali saya selalu berdoa buat Pak Heri. Saya selalu bilang Tuhan, apapun rencananya dia untuk bisnisnya, tapi terserah Tuhan mau bawa kemana. Karena gini, manusia itu kan selalu punya planning yang bagus. Tetapi planning Tuhan lebih bagus. Karena kita tidak tahu loh Tuhan bawa kemana. Soalnya kalau kita sebut planningnya kita, ternyata Tuhan punya planning yang lebih bagus. Kenapa ngotot? Jadi doa saya tidak pernah bilang buat tahun ini begini, buat terlalu keinginan manusia terlalu banyak. Tetapi saya bilang kehendak Tuhan. Kalau dia pribadi berdoa kan dia punya doa pribadi buat Tuhan untuk usahanya. Tapi saya juga berdoa pribadi untuk keluarga saya punya apa? Terserah Tuhan bawanya kemana. Jadi mulai hari ini kita berdoa seperti ini. Karena ketika kita belajar dari Hana, kita belajar apa yang namanya berserah kepada Tuhan, berpengharapan, dan terus bersyukur meskipun doanya belum dijawab. Jadi kalau ada orang terus mengatakan, Anda pelayanan gitu aja kok doanya tidak dijawab. Makanya ada satu pemuda bilang ke saya, ngomong gini, Kak saya mau tanya apa? Saya ini dibilangi keluarga saya, karena beberapa keluarganya masih belum percaya. Kamu sudah percaya Tuhan kok doamu tidak dijawab. Dan itu terus, apalagi kalau pertemuan keluarga, ya banyak dari mereka yang tidak percaya selalu mengata-ngatai saya. Saya bilang seperti ini, ingat apa kata Sun Gokong. Siapa yang nonton Sun Gokong di sini? Ya, Sun Gokong itu kan tiap kali dalam perjalanan mencari kitab suci, dia bilang apa ke gurunya? Bukan. Bukan. Guru, itu siluman. Kan apa-apa kan siluman kan. Jadi kalau ada yang dekati Anda, mengata-ngatai Anda, katakan kepada Tuhan, Guru, itu siluman. Nah, bilang itu kalau ada yang ngomongin kamu. Anggap saja kamu Sun Gokong, kamu bilang sama gurumu. Karena setiap kali perjalanan kalau ketemu kan Sun Gokong itu selalu ngomong ke gurunya kan. Sebentar, saya lihat dulu, Guru, itu siluman. Nah, kalau ada yang mengata-ngatai Anda hingga hari ini, anggap saja itu siluman. Karena gini, mereka tidak tahu apa yang Anda alami, mereka hanya bisa mengata-ngatai. Anda yang menjalaninya. Jadi anggap saja mereka itu ya siluman jadi-jadian yang menguji iman Anda sampai di mana. Jadi hari ini kita belajar dari Hana. Sederhana ceritanya Hana, tetapi ketika kita aplikasikan dalam hidup kita, kita tahu bahwa Tuhan baik, Tuhan mendengar doa, dan Tuhan tidak pernah mengabaikan kita. Selama kita berpengharapan di dalam Tuhan. Sebelum doa dijawab tetap bersyukur. Sebelum doa dijawab mukanya mesti berseri-seri. Amin. Jangan cembetut terus. Jadi kita bersyukur. Iblis itu akan terus memakai banyak orang untuk terus menyampaikan sesuatu yang membuat Anda melihat bahwa Tuhan tidak menjawab doa. Hana sebagai bukti Tuhan menjawab doa. Meskipun apa yang dialami tidak mudah. Dari 3 poin ini kita belajar bahwa Tuhan baik. Tuhan menjawab doa, Tuhan tidak pernah menunda apa yang baik buat kita. Amin. Mari kita berdoa. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan.